Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas topik terkait Kali Linux, mulai dari proses instalasi serta cara menggunakannya. Yang pertama-tama yang kita butuhkan yaitu aplikasi VMware dan file ISO Kali Linux-nya. File ISO-nya bisa kita download melalui kali.org. Setelah muncul webnya, kemudian kita klik download. Setelah itu pilih installer image. Kemudian kita pilih yang 64 installer. Terus tentukan di mana kita menaruh filenya, kemudian download. Tunggu hingga proses download kalinya selesai. Setelah mendownload ISO Kali Linux, kita pergi ke VMware. Terus kita pilih create new virtual machine. Setelah itu pilih typical, next. Kemudian pilih I will install later, next. Pilih order, kemudian order 64 bit, next. Kemudian kita berikan nama pada virtual machine kita, misalnya Kali nim, next. Kemudian kita tentukan jumlah hard disk yang akan kita gunakan atau sesuai dengan kebutuhan, misalnya 40 GB, kemudian next. Kemudian di sini kita custom hardware, kemudian kita setting memorinya menjadi 4 GB, terus pada CD-ROM-nya kita pilih use ISO image file, pilih browse, kemudian pilih ISO yang kita download tadi, kemudian OK, kemudian close, kemudian kita klik finish. Nah, setelah itu kita jalankan virtual machine-nya dengan klik power. Kita tunggu saat. Nah, di sini kita pilih yang graphical install. Kemudian kita tunggu loading. Nah, di select language ini kita pilih yang English saja, kemudian continue. Kemudian di negara ini kita pilih yang order, kemudian Asia. Kemudian kita cari Indonesia, kemudian continue. Kemudian yang di sini biarkan defaultnya saja, yaitu United States, continue. Kemudian di sini biarkan default American English, kemudian continue. Selanjutnya proses scanning hardware kita oleh VMware tersebut. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya setelah proses deteksi hardware, kemudian kita berlanjut ke proses pengisian atau penamaan dari firmware kita atau hostname dari firmware kita. Di sini tunggu dulu loading saat. Nah, di sini kita ketikkan hostname sesuai keinginan kita. Misalnya saya pakai nim terus nama saya. Selanjutnya setelah diketikkan kita pilih continue. Nah, di sini domainnya kita kosongkan saja, continue. Terus kita disuruh buat user baru, kita ketikkan misalnya nama dan juga nim.
kemudian continue. Di sini biarkan sama, continue. Kemudian kita disuruh isikan passwordnya usahakan gunakan yang mudah diingat. Setelah itu pilih continue. Selanjutnya yaitu installing sistemnya. Nah, di sini pada clocknya kita pilih central, dan next, terus pada GUID pilih GUID. Terus di sini pada SCSO, di sini pilih all files. Di sini pilih finish partitioning. Setelah itu muncul konfirmasi, pilih yes, kemudian continue. Nah, selanjutnya di sini proses instalasi base sistemnya, tunggu berapa saat. Biasanya tergantung spek dari komputer masing-masing. Di sini masih loading. Pada instalasi ini memang cukup lama. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita melakukan instalasi softwarenya. Nah, di sini pada pilihan ini biarkan defaultnya saja. Kita pilih continue. Nah, tunggu proses instalasi softwarenya sampai selesai. Biasanya di sini membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan banyak package yang akan diinstal. Nah, setelah itu kita disuruh install group bootloadernya. Di sini pilih yes, kemudian continue. Dan di sini pilih dev SDA-nya, kemudian continue. Tunggu hingga proses selesai. Nah, proses terakhir yaitu finishing the installation. Ini tahap terakhir dari instalasi Kali Linux-nya. Kita tunggu saat untuk loadingnya. Di sini membutuhkan waktu verifikasi yang lumayan untuk memverifikasi semua yang kita instalasi tadi. Kita tunggu saat. Di sini lama dan tidaknya pada proses instalasi tergantung device teman-teman masing-masing. Nah, di sini kita disuruh reboot sistemnya. Kita pilih continue. Nah, di sini proses rebootnya. Jika berhasil, kita akan diarahkan ke POM login dari Kali Linux-nya. Tunggu loading sesaat. Nah, di sini kita sudah diarahkan ke login-nya. Jadi di sini kita bisa login menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi. Di sini bisa kita ketikkan misal username yang saya buat tadi, yaitu nama dan juga name saya. Selanjutnya passwordnya kita masukkan, kemudian klik login. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, sudah masuk ke beranda dari Kali Linux-nya, berarti instalasi sudah berhasil dan bisa kita gunakan.
Baik, setelah melakukan instalasi Kali Linux, selanjutnya kita mencoba perintah dasar dari Kali Linux. Pertama, buka terminal Kali Linux-nya. Kemudian kita ingin mengetahui versi dari OS kita bisa menggunakan hostname ctl. Kita ketikkan hostname ctl di terminalnya, kemudian enter. Nah, setelah itu muncul dari versi kernel, terus hostname yang kita gunakan, operating systemnya, terus arsitekturnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui sistem jenis OS-nya, kita klik pwd. Perintah kedua ini yaitu untuk mengetahui di direktori mana kita saat ini. Nah, selanjutnya kita ketikkan df-m, di mana itu fungsinya untuk mengetahui alokasi harddisk kita untuk apa saja. Nah, selanjutnya kita ketik who am I, fungsinya untuk mengetahui dengan username apa kita login saat ini. Nah, di sini saya login dengan nama dan juga name saya. Nah, selanjutnya di sini misal kita mau buat direktori baru dengan nama, misal folder saya di dalam direktori home tersebut, kita ls dulu. Nah, di sini masih default bawaan dari sistemnya, dimana ada desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat direktori baru menggunakan mkdir / folder yang kita tuju, di mana tempat kita mau membuat direktori baru. Di sini ketikkan 210. Nah, nama folder yang ingin kita buat, misalkan folder saya. Kemudian enter. Nah, direktori berhasil dibuat. Untuk membuktikannya kita ketikkan ls, enter. Nah, di sini muncul folder saya yang tadi kita buat. Nah, misal dalam folder saya itu kita ingin membuat file, kita bisa menggunakan perintah touch. Ini di sini kita ketikkan touch, terus folder yang kita tuju, yang dimana tempat kita buat file tersebut, dalam folder saya, kemudian slash. Nah, nama teks atau file yang ingin kita buat, misal about me.txt. Nah, kemudian enter. Nah, misal dalam folder saya, terus file about me.txt kita ingin tambahkan deskripsi tentang kita misal. Nah, kita bisa menggunakan nano /home, folder yang ingin kita tuju, di mana file tersebut berada, folder saya about me. Nano ini merupakan text editor dari bawaan Linux. Nah, misal kita ketik nama saya, terus nama, terus jurusan saya, jurusan teknologi informasi. Nah, terus misal kelas saya, kelas TIB. Nah, kemudian untuk menyimpannya bisa ketik Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, untuk melihat apakah berhasil dibuat atau diedit file tersebut, kita bisa menampilkan isinya dengan perintah cat, terus tempat file yang kita tuju tadi, about me itu, about me. Nah, folder saya
about me. Cat ini untuk menampilkan isi dari suatu file. Nah, di sini sudah tampil yang kita ketikkan tadi itu di Nah, untuk membuktikan yang tadi sudah kita buat, misal foldernya. Nah, di sini sudah muncul di desktopnya basis GUI-nya, folder saya yang tadi kita buat dan filenya. Nah, selanjutnya misal kita tidak membutuhkannya lagi, kita ingin menghapusnya. Kita bisa menggunakan perintah rm min d. Kalau min d itu untuk direktori yang kosong, sedangkan untuk min r itu karena folder saya itu ada filenya, jadinya dia tidak kosong, maka kita gunakan min r terus vet tempat folder yang ingin kita tuju. Nah, di sini home, terus nama user, terus folder yang ingin kita hapus. Kemudian enter. Nah, di sini berhasil dihapus folder yang tadi kita buat itu, yang tidak kita butuhkan. Nah, untuk musiknya ls. Nah, di sini sudah tidak ada folder yang tadi kita buat itu. Kita lihat di GUI-nya. Nah, di sini kosong, sudah terhapus. Nah, mungkin hanya itu perintah dasar Kali Linux yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.